Banyak pengamat yang mengatakan nanti setelah era suku bunga tinggi ini yang sudah berakhir, yang dilakukan oleh Amerika dan negara-negara maju di Eropa dan akhirnya diikuti oleh semua dunia, maka ekonomi dunia itu akan kembali slow down. Jadi tidak akan terjadi yang namanya crash, penurunan tajam atau hancuran pasar keuangan global itu tidak akan terjadi baik di tahun ini yang sekarang ini udah bulan November, tinggal 1 bulan lagi akhir 2023, dan nanti di tahun 2024 diperkirakan oleh para pengamat ekonomi di dunia bahwa tidak akan terjadi yang namanya market crash terbesar sepanjang sejarah atau penurunan ekonomi yang tajam di Amerika Serikat, di Eropa, atau di semuanya. Ya, karena era suku bunga tinggi ini dikatakan lagi bahwa tahun 2023 ini sudah berakhir. Inilah narasi-narasi yang dibangun, isu-isu yang dibangun lagi, rumor yang dibangun, ya, pasar, ya. Di para bandar membangun narasi seperti itu. Jadi bahwa suku bunga itu sudah berhenti di angka 5,50%. Suku bunga Amerika Serikat, ya, Federal Fund Rate di 5,50%. Atau ya, jadi tidak akan naik lagi di akhir tahun pada pertemuan tanggal 12-13 Desember 2023, FOMC meeting terakhir di tahun 2023, dipastikan bahwa suku bunga tidak naik lagi. Itu menurut mereka, menurut prediksi pasar. Jadi kalau tidak naik lagi, maka nanti diprediksi juga, ya, bahwa nanti sekitar bulan Mei tahun 2024, Bank Sentral Amerika Serikat akan memotong suku bunga, akan cut rate. Jadi suku bunga itu akan dipertahankan 5,50 sampai bulan Mei 2024, dan setelahnya suku bunga akan dipangkas menurun. Maka ekonomi itu pelan-pelan menuju slow down, ya, tidak terjadi apa-apa, pelan-pelan kembali bergairah kembali, tidak terjadi sesuatu yang luar biasa, tidak terjadi crash. Tidak terjadi yang namanya kebangkrutan perusahaan-perusahaan, ya, seperti yang dulu-dulu. Kalau suku bunga mau turun itu biasanya akan ada terjadi kontraksi, ada crash. Nah, saya mau kasih tahu ke Anda bahwa apa yang sudah disampaikan itu, narasi yang sudah dibangun itu sangat menyesatkan. Itu menipu. Bahwa tidak ada suku bunga dipangkas turun itu dalam kondisi ekonomi yang sedang tinggi seperti ini. Dalam kondisi ekonomi yang tetap seperti ini. Bursa saham Wall Street, ya, Dow Jones itu makin naik harganya, makin tinggi. High baru terus, membuat all time high baru terus. Pecah, break high baru terus. Nasdaq pun begitu juga. S&P begitu juga. Ini logika kebalik-balik. Logika di mana seperti itu? Kalau suku bunga mau turun, harus ada kehancuran. Harus itu jatuh. Dan ini suku bunga yang sudah tinggi seperti ini, itu dibanding tahun 2020, itu Wall Street, ya, anjlok. Ya, di suku bunga yang Wall Street harganya seperti ini, di suku bunga yang rendah. Ini sekarang suku bunga sudah tinggi, malah makin tinggi lagi. Harga saham Dow Jones Index, Nasdaq, dan S&P 500. Begitupun dengan bursa saham di Eropa dan di seluruh dunia, bahkan di Indonesia IHSG. Dengan suku bunga IHSG 7.000 sekarang hari ini, suku bunga Bank BI Rate di level 6%. Ini sesuatu yang salah kelola. Ini sudah benar-benar salah urus. Ini benar-benar ekonomi yang sangat tidak masuk akal. Ekonomi yang tidak waras, ya. Benar-benar
akan terjadi sesuatu yang luar biasa terjadi. Ini semua penipuan, fata morgana akan terjadi. Gelembung ini, Babel ini akan pecah, akan terjadi luar biasa dahsyatnya kehancurannya. Ya, Anda perlu tahu bahwa walaupun data Amerika Serikat bahwa inflasi sudah melandai, tetapi pertumbuhan upah itu masih tinggi, angkatan kerja masih tinggi, klaim penganggurannya rendah, masih bertumbuh, banyak perusahaan-perusahaan yang masih bertumbuh di era suku bunga yang tinggi ini. Apalagi suku bunga rendah. Jadi saya mau kasih tahu bahwa inflasi ini tidak akan selesai di level 2% inflasi di Amerika Serikat. Nanti bulan Desember ada rilis data inflasi bulan November ini, sekarang ini, maka akan naik lagi di angka yang kemarin Oktober 3,2%, maka bisa lebih tinggi lagi. Maka pada bulan Desember nanti di pertemuan Federal Open Market Community FOMC meeting pada Komite Pasar Terbuka nanti pada tanggal 12-13 Desember nanti, bisa dipastikan suku bunga akan naik lagi. Dan saya bisa pastikan bahwa akan terjadi goncangan besar pada bulan Desember nanti 2023 di pasar keuangan global. Akan terjadi kehancuran besar karena Federal Reserve akan menaikkan terakhir suku bunga di tahun 2023 sebelum nanti pada tahun 2024 rencana cut rate atau memangkas suku bunga itu, maka dia akan naikin 50 basis point menjadi 6% di tahun 2023 nanti di 13 Desember 2023 nanti. Akan terjadi kehancuran besar di Wall Street hancur, bursa Eropa akan hancur, mata uang Eropa hancur, maka US dollar indeksnya makin menguat. Begitupun juga nanti di ISG, di Indonesia akan anjlok, dolar akan naik. Ya, itu akan terjadi nanti di akhir tahun 2023. Jadi tidak ada yang namanya window dressing di akhir tahun 2023. Karena akan terjadi, karena sekarang ini sudah sangat tinggi. Ini adalah suatu permainan bandar untuk menghancurkan pasar. Ya. Kalau dia sudah mengatakan narasi tidak akan naikin suku bunga, itu bohong besar. Maka suku bunga akan naik nanti di akhir Desember 2023. Ya. Maka nanti tahun depan, ya sekitar bulan Maret atau Mei, akan terjadi cut rate atau pemotongan suku bunga, menurunkan suku bunga, itu harus ada musibah besar, harus ada bencana besar, yaitu kebangkrutan, ada kehancuran besar di pasar keuangan dunia. Maka terjadilah kehancuran pasar keuangan, ada penurunan tajam. Pasti ada banyak perusahaan-perusahaan yang akan bangkrut. Nah, kita lihat perusahaan di sektor teknologi akan terjadi kehancuran besar. Sudah kita lihat bahwa kayak startup itu sudah kelihatan. Nanti ada startup unicorn akan ditinggal investornya. Maka bangkrut besar itu akan terjadi. Seperti juga yang terjadi di Indonesia. Seperti GoTo juga dan lain-lain itu akan terjadi kehancuran besar. Kembali ke gocap abadi. Ini realita dan fakta yang akan terjadi. Karena apa? Karena dasarnya adalah suku bunga yang tinggi. Dan Bank Sentral Amerika sebelum dia memotong suku bunga, itu harus ada gejolak di pasar. Harus ada penurunan yang tajam. Tidak ada yang namanya soft landing, melandai. Omong kosong. Itu narasi sesat mengatakan soft landing. Mendarat pelan-pelan. Itu istilahnya gitu. Tidak ada. Harus ada menukik yang tajam. Terjadi crash. Pesawat itu akan jatuh dalam. Setelah itu baru suku bunga akan turun pelan-pelan mengikuti kejadian kondisi ekonomi yang terpuruk. Begitulah yang terjadi, sejarah yang berulang-ulang terus. Anda sudah bisa lihat beberapa dekade itu selalu berulang-ulang terus hal seperti itu. Kejadian luar biasa terjadi, setelah itu baru ada penurunan suku bunga untuk memompa ekonomi yang sudah porak-poranda, yang sudah kolaps ini.
dengan suku bunga yang rendah. Ekonomi yang sekarang lagi baik-baik saja, dipotong suku bunga, maka ekonomi makin menggila, maka ada inflasi lagi. Maka pekerjanya naikin lagi suku bunga. Tidak ada, itu tidak ada rumusnya seperti itu. Rumusnya itu tetap ada, kan ada kehancuran pasar keuangan dunia. Jadi yang saya katakan, kehancuran pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah dunia itu akan terjadi, benar terjadi, walaupun tidak terjadi. Nah, tapi saya pastikan di bulan Desember ini pasti akan terjadi. Itu puncaknya, meledak nanti di bulan Desember. Karena suku bunga tertinggi itu akan terjadi nanti di 13 Desember 2023 ini. Maka disitulah sebelum tanggal itu, jadi mungkin awal Desember sudah terjadi kehancuran pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah dunia ini ada. Itu awal Desember 2023. Setelah itu, waduh, karena efeknya kemana-mana. Amerika hancur, Eropa hancur, sampai ke Asia, sampai ke kita. Pada saat mau menjelang hari Valentine, hari pencoblosan, Pilpres dan Pileg, maka itu rupiah kita mulai jatuh, dolar mulai naik. Setelah habis Pileg, ada kecurangan, ribut lagi, maka rupiah kita menuju 16.000, 17.000, 18.000. Itu akan terjadi nanti. Karena ini alam semesta sudah mendukung ke sana. Percaya dan nggak percaya, tapi sejarah itu pasti berulang kembali. Rupiah kita akan kembali lagi seperti tahun 98. Dolar akan jatuh ke 18.000. Itu alam semesta yang mendukung ke sana. Tahun 1998, kehancuran rezim Soeharto yang berkuasa 32 tahun, didemo oleh rakyat, people power, untuk jatuhkan dia. Itu adalah seorang pemimpin militer, rezim militer yang berkuasa. Begitu kuatnya. Hancur jatuh. Itu karena apa? Karena KKN, korupsi nepotisme. Dan sekarang ada seseorang yang mulai menerapkan orde baru seperti itu. Awalnya dia tidak tahu, tetapi alam semesta mendukung. Alam semesta memasuki roh ke dalam dirinya, maka dialah kembali lagi mengulangi sejarah itu. Itu percaya dan tidak percaya. Orang tidak bisa lari dari hukum alam semesta seperti itu. Tiba-tiba tanpa sadar dia dirasuki roh. Tiba-tiba itu alam semesta membuat hal itu terjadi. Sehingga dia membuat KKN itu lagi korupsi nepotisme terjadi. Membuat kekacauan, kegaduhan. Membuat ada musuh. Membuat orang tidak akan tenang. Dan hasil apapun, Pilpres kemenangan dari, walaupun orang yang melakukan itu menang, itu akan membuat masalah yang berkepanjangan terus. Yang membuat nanti kejadian tahun 1998 itu terulang kembali. Dan itu alam semesta mendukung juga. Percaya dan gak percaya. Itu setelah dolar menuju 18.000 di tahun 1998, hampir 18.000, melemah, rupiah menguat, kembali lagi rebound, ya, akan pecah break 18.000. Itu teknikal. Percaya dan gak percaya, alam semesta mendukung ke sana. Jadi kejadian ini dia sendiri tidak sadar bahwa dia telah melakukan hal pengulangan sejarah. Dan dialah yang membuat kekacauan itu. Dia tidak sadar, dia sendiri tidak sadar, itu alam semesta mendukung. Percaya dan gak percaya, hukum alam. Maka tahun 2024 itu hal yang luar biasa terjadi. Sebelum ada pemotongan suku bunga dari Amerika Serikat, maka terjadi kekacauan besar di dunia. Ekonomi akan hancur di dunia. Termasuk kita juga akan setengah mati masalah ekonomi, ya, karena dolar itu menguat. Rupiah kita 18.000, ya gara-gara kasus kecurangan politik, ya. Isu-isu yang enggak karuan, ya. Pokoknya politik kita akan semraut, amburadul, membuat itu investor asing lari. Dan ini Anda harus tahu juga bahwa ya semua itu sudah, selain ada skenario, tapi itu juga hukum alam. Mau mengatakan bahwa tetap
dolar itu menguat, rupiah kita melemah. Mau nggak mau, Anda mau melakukan apapun, saya sudah katakan berulang kali di video saya. Segala daya upayanya yang dilakukan pemerintah, gubernur bank sentral di seluruh dunia tidak bisa membendung laju kenaikan US dollar. Mata uang mereka tetap terpuruk saja. Itu hal yang pasti. Tidak bisa dibantah. Tinggal waktu yang menjawabnya saja. Ya, kalau sekarang ini belum terjadi dibantah, tapi nanti ujungnya kena juga. Tiba-tiba ada KKN, ada politiknya yang udah ini terus. Ya begitulah, tiba-tiba China sudah mulai. Nah ini ekonomi China ini ya. Ekonomi China ini sudah menurun pertumbuhannya. Anda boleh cek data-datanya. Itu sudah di bawah 5% PDB-nya. Kasus default surat utang itu sampai sekarang investor asing itu keluar dari China. Ya, investor asing keluar dari China. Investasi asing itu berkurang di China. Ekspor China sudah melemah. Bahkan kita akan kena dampaknya. Import mereka atau jadi kita ekspor ke China kita melemah, berkurang juga. Maka penerimaan negara berkurang. Itu sudah tanda-tandanya. Makin langkah lah dolar nanti. Maka dolar akan menguat. Ekonomi kita akan melemah. Kalau jangan terlalu dengan ekonomi kita kuat, jangan menyesatkan masyarakat. Ngomong apa adanya, bahwa logika akan seperti itu supaya masyarakat itu waspada. Ya. Kita ini tergantung sama China dan negara-negara lain. China adalah sekitar hampir 30% ya, 20% lebih ekspor kita ke China. Devisa besar kita dapatkan dari China. Dan investasi asing lain. Ya seperti itu. Itu semua dunia. Tidak bisa, kalau Amerika mau naikin, mau turunin suku bunga nanti, mau motong suku bunga, itu pasti ada kejatuhan ekonomi dunia. Ada kejadian besar terjadi. Tidak ada cerita soft landing, bullshit. Ngomong apa itu soft landing, nggak ada dalam sejarah soft landing. Soft landing. Tidak ada dalam sejarah itu soft landing. Harus ada market crash. Saham akan jatuh berguguran. Ya, dolar akan sangat menguat. Itu baru suku bunga turun. Itu logika yang masuk akal. Itu fakta realitas yang akan terjadi. Inilah yang paling benar. Anda tunggu aja di tahun 2024. Tapi sebelum tahun 2024, Desember ini, terjadi guncangan besar pada saat FOMC meeting. Tanda-tanda sinyalnya sudah kelihatan. Turun dalam nanti. US akan terbang lagi ke atas. Dan Wall Street itu hancur. ISG hancur. Nah inilah yang bisa saya sampaikan bahwa jangan percaya yang dikatakan soft landing. Gak ada itu namanya soft landing. Ya, suku bunga mau turun itu harus ada penurunan tajam, harus ada crash, harus ada kebangkrutan ekonomi, harus ada banyak perusahaan yang bangkrut, harus ada alasan untuk menurunkan, memotong suku bunga. Alasan adalah harus ada alasan bahwa bangkrut, susah, baru dipompa lagi dengan suku bunga. Diberikan stimulus suku bunga. Tidak ada dalam keadaan baik-baik saja seperti ini. Keadaan yang lagi tinggi-tingginya, suku bunga turun. Itu logika kebalik-balik. Itu nggak masuk akal. Itu penyesatan informasi. Penyesatan ilmu informasi. Oke, sebelum saya selesai di sini bahwa peluang di sini adalah kalau ada kejatuhan pasar yang besar begitu, maka Anda di trading derivatif, di trading futures itu Anda akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hanya itu, karena Anda tidak bisa dapatkan di saham. Saya juga karena itu Anda mengharapkan naik. Sedangkan ini ada penurunan yang besar, Anda hanya bisa dapatkan di trading, di futures trading. Anda bisa trading gold futures juga bisa di futures trading. Mas, semuanya oil, minyak yang akan makin turun dalam karena ekonomi dunia melemah, maka tidak ada permintaan minyak. Seperti itu juga. Bahkan Anda bisa trading currency, indeks saham Wall Street ya, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, Hang Seng Nikkei akan jatuh dalam.
Nah, itu Anda bisa dapatkan di futures trading. Nah, Anda bisa email saya di bawah ini. Saya bisa mengantarkan Anda ke peluang-peluang tersebut. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Sukses untuk Anda.